Ia menyiramkan bensin pada orang tuanya itu sebelum akhirnya memantik api dan membakar koran lalu melemparkannya ke ruang makan. 恭喜发财，新年快乐! Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Jadi hari ini gue pakai baju yang sesuai sama temanya Imlek, cuma warna biru bukan warna merah. Gak apa-apa lah ya. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai kasus yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Ini di Taiwan ya, kasus mengenai seorang anak yang tega membakar keluarganya hanya karena dia sakit hati gitu loh. Ini rada-rada gila gitu ya tuh orang. Udah paruh baya tapi masih aja jadi beban keluarga. What? Langsung aja kita masuk ke kasusnya yang terjadi pada 2016 lalu di Taiwan. Malam tahun baru Imlek 7 Februari 2016 lalu, Wang Renqian yang saat itu berusia 51 tahun memanfaatkan pertemuan keluarga tahunan di rumah mereka di distrik Longtan, kota Taoyuan untuk menghabisi keluarganya sendiri. Si Wang ini saat itu adalah seorang pengangguran karena meski ia pernah memiliki riwayat usaha bisnis, namun semua bisnisnya itu akhirnya gagal, Pips. Termasuk saat ia berbisnis ayam dan anjing. Ternak maksudnya ya. Nah, semua operasional bisnisnya itu ternyata bukan berasal dari koceknya sendiri, melainkan dibiayai oleh orang tuanya dan juga abangnya. Termasuk dalam hal membeli 20 liter bensin yang kemudian menjadi bahan bakar dalam operasi untuk menghabisi keluarganya itu. Gila. Bener-bener si Wang ini definisi anak yang gak tahu diri. Bensin ini yang kemudian ia masukkan ke dalam beberapa wadah yang lebih kecil sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan terhadap keluarganya sendiri. Hingga akhirnya sampailah kita pada hari naas yang terjadi pada Imlek 2016 lalu. Setelah 16 anggota keluarga dan kerabatnya berkumpul di ruang makan kecil untuk menikmati santap malam tradisional tahun baru Imlek yang biasa mereka lakukan setiap tahunnya, ya pokoknya mereka lagi makan-makan enak lah saat itu. Nah, lagi enak-enaknya menyantap hidangan yang ada di meja makan, tanpa mereka sadari si Wong ini sudah siap dengan perabotan eksekusinya dan langsung menuangkan bensin ke sekeliling rumahnya itu. Nah, di rumah itu cuma ada satu pintu keluar yang dapat menuju ke halaman rumah. Jadi lu bayangin aja ya, di rumah itu cuma ada satu pintu yang menuju ke pintu utama. Jadi pintu utama yang menuju halaman rumah itu loh. Nah, udah selesai nih nyiram bensin yang pertama, si Wong ini ternyata nggak berhenti dong. Dia lanjutlah ambil tambahan bensin lainnya. Masuk lagi nih si Wong nih ke dalam rumah itu, dan saat Wong pergi ke lantai 2 untuk ngambil lebih banyak bensin, beberapa anggota keluarganya tentu mulai sadar dong, kok tiba-tiba mereka cium bau aneh ya, kayak bau bensin gitu loh. Nah, saat menyadari adanya bau bensin ini, mereka tuh curiganya salah satu mobil yang diparkir di halaman rumah tuh mengalami kebocoran bensin gitu loh. Beberapa dari mereka pun akhirnya keluar rumah untuk mengecek apakah ada mobil yang mengalami kerusakan ataupun kebocoran bensin gitu loh di halaman rumah. Saat sebagian anggota keluarganya sibuk mengecek mobil, si Wong ini pun turun ke ruang makan dan menyiramkan bensin ke sekeliling ruangan itu, termasuk langsung ke tubuh orang tuanya yang saat itu sudah lanjut usia dan tidak bisa apa-apa lagi, guys. Tentunya orang tuanya nggak bisa ngelawan lah, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ia menyiramkan bensin pada orang tuanya itu sebelum akhirnya memantik api dan membakar koran lalu melemparkannya ke ruang makan. Hingga akhirnya 6 orang pun dinyatakan tewas dalam kebakaran yang terjadi saat itu, sedangkan 5 lainnya selamat meskipun mengalami luka-luka. Korban tewas itu diantaranya adalah ibu dan ayah si Wong ini yang tadi gue bilang lanjut usia, seorang keponakan perempuan, kemudian seorang keponakan laki-laki dan juga istrinya si keponakan laki-laki itu, serta seorang pembantu rumah tangga yang bukan dari Taiwan lah ya, yang sengaja dipekerjakan untuk merawat orang tuanya yang sudah lansia. Ini ada gila-gilanya nih ya parubaya si Wang Renqian ini. Sementara itu si Wang sendiri menderita luka bakar pada bagian wajahnya. Namun ia kemudian melarikan diri hingga akhirnya ditangkap 5 hari kemudian. Tapi gue nggak tahu ya Pips ya, ini sisa anggota keluarga lainnya itu entah gimana ceritanya.
Kan di sini dibilangnya ada 16 anggota keluarga ya yang hadir dalam makan malam tersebut. Tapi yang meninggal itu ada 6 doang dan luka-lukanya ada 5. Jadi total 11 dong dari yang tadi luka dan juga tewas. Tapi yang hadir ada 16. Gak tahu, tapi ini kabarnya gimana gue gak tahu ya. Kalau ada yang tahu infonya mohon komen di bawah ya Peps ya. Nah tadi kan si Wong ini melarikan diri kan. Terus 5 hari kemudian dia ditangkap dong sama polisi setempat. Kemudian setelah masa-masa interogasi berikutnya dan sidang di pengadilan, Wong ternyata tidak menunjukkan adanya penyesalan. Ia hanya meminta maaf atas kematian pengasuh orang tuanya itu. Jadi dia ngerasa gak bersalah gitu loh dengan apa yang terjadi sama keluarganya, dengan apa yang ia lakukan, tindakan kriminal yang ia lakukan terhadap keluarga itu dia ngerasa, ya gue gak salah. Nah untuk kematian orang tuanya dan juga saudara-saudaranya yang lain, Wong mengaku tidak menyesal. Ia bahkan bersumpah untuk mengejar anggota keluarga lainnya yang masih hidup dan memburu mereka bahkan ketika ia menjadi hantu sekalipun di akhirat dan dalam 6 reinkarnasi selanjutnya. Jadi memang di kepercayaan sana kali ya, kepercayaannya dia itu ada proses reinkarnasi. Jadi dia bilang pokoknya kalau gue udah mati juga, gue udah jadi setan, udah reinkarnasi jadi apapun itu, gue tetap gentayangin lo, saudara-saudara gue yang masih hidup yang nyebelin gitu. Mungkin gitu kali ya, kata dia si Wang Renchen ini. Gokil. Ini ada gila-gilanya memang ya. Kayaknya si Wang ini dendam banget gitu ya. Kenapa sih lu ya? Ya pada akhirnya memang si Wong ini mengaku bahwa ia selama ini telah mengalami penindasan selama bertahun-tahun. Dan kata dia, ini menurut dia lah ya, si orang tuanya ini lebih menyukai kakak laki-lakinya yang berpendidikan dan memiliki karir yang bagus. Itu kata si Wong. Selama masa persidangan dan sidang vonis, si Wong ini terus melontarkan hinaan kepada para hakim. Ia mengatakan bahwa para hakim itu tidak memenuhi syarat dan merupakan hakim dinosaurus. Gue gak tahu yang maksudnya dinosaurusnya ya apa gitu ya. Kenapa dia jemput si hakim-hakim ini sebagai hakim dinosaurus. Tapi kalau di Taiwan sana mungkin aja si hakim dinosaurus ini, sebutan ini populer digunakan oleh masyarakat dan media sana untuk menggambarkan hakim yang memberikan hukuman ringan kepada penjahat yang melakukan tindakan kekerasan. Udah itu maksudnya apa? Wong bahkan menggunakan bahasa Inggris untuk mengutuk para hakim yang menyidangnya itu. You dan your father. Wong memang sering menyebutkan dua kata itu kepada si para hakim ini. Sedangkan untuk media yang meliput kasus ini, si Wong ini melontarkan cibiran dan menunjukkan jari tengahnya ke arah kamera wartawan. Hingga akhirnya si Wong ini divonis hukuman mati. Ini dia ceritanya, guys. Sekitar 1 tahun setelah penangkapannya, pengadilan distrik Taoyuan memutuskan bahwa Wang Renchen dihukum mati atau divonis hukuman mati. Sebagaimana diwajibkan oleh hukum di sana, kasus tersebut kemudian dibawa ke Mahkamah Agung yang akhirnya menguatkan keputusan tersebut dan menjatuhkan hukuman mati untuk Wang pada 10 Juli 2019, jadi 3 tahun kemudian. Menteri Kehakiman Che Sai-ching Hsiang menandatangani perintah eksekusi pada 1 April 2020. Berdasarkan perintah tersebut, Wong pun akan dieksekusi pada pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu setempat pada hari yang sama. Saat si Wong ini diberitahu bahwa eksekusinya akan dilaksanakan, ia pun tiba-tiba berubah loh menjadi gugup. Dia gugup gitu loh. Wong bahkan menolak makanan terakhirnya. Dia kayak orang kayak kaget gitu. Terus kayak, aduh gue gimana nih? Beneran ternyata ya gue mau dieksekusi. Gitu kata si Wong mungkin. Saat itu ia hanya mengatakan, saya hanya ingin merokok. Nah, setelah menghisap 4 batang rokok, ia kemudian meminta makanan terakhirnya dong. Ia memesan telur rebus, perut babi rebus, ayam goreng, dan bir. Namun si Wong ini yang terkadang duduk di lantai pengadilan selama masa persidangan menolak untuk berdiri di hadapan hakim. Ia bahkan tidak mau berjalan ke tempat eksekusi. Jadi tuh akhirnya dia diseret ke tempat eksekusi itu oleh jurusita dan administrator pusat penahanan di sana.
Wang kemudian menolak tawaran suntikan anestesi dari dokter forensik. Kayaknya suntikan anestesi itu maksudnya menghilangkan rasa sakit gitu loh. Jadi biar matinya dia itu nggak berasa sakit banget gitu. Ia bilang dengan lantangnya saat itu bahwa saya ingin menyaksikan kematian diri saya sendiri. Tidak seperti Cheng Jie yang terlalu takut. Pernyataan ini ia sampaikan mengacu pada terpidana mati si Cheng Jie yang dieksekusi pada 10 Mei 2016. Atas kasus penikaman fatal terhadap 4 orang asing di Metro Taipei pada tahun 2014. Namun setelah dibujuk, akhirnya si Wong ini luluh juga dong. Ia bersedia dibius di anestesi itu sebelum akhirnya dieksekusi. Bilang aja lu takut juga kan, makanya diminta dibius juga karena takut sakit kan. Sama aja lo kayak Cheng Jie. Setelah diberikan obat bius dan kehilangan kesadaran, Wang kemudian dibaringkan telungkup di tanah. Selanjutnya, menggunakan stetoskop, dokter forensik pun berupaya menemukan posisi tepat jantung si Wang ini. Lalu pada pukul 20:38 atau pukul setengah 9 malam lah ya, Algojo pun melepaskan tembakannya ke jantung Wang melalui punggungnya, jadi laut belakang. Setelah memeriksa tanda-tanda vital, tembakan kedua pun dilakukan 1 menit setelahnya, yakni pada pukul 20:39 atau jam setengah 9 malam lewat 9 menit. Tembak lagi punggungnya untuk kedua kalinya. Wang pun akhirnya dinyatakan meninggal pada pukul 20:58 atau pukul 9:02 waktu setempat. Ya, ini sekitar 19 menit setelah ia dieksekusi sebanyak 2 kali tembakan. Tapi Pips, ada nih wasiat terakhir yang ia sampaikan atau ia amanatkan untuk disampaikan kepada anggota keluarganya yang saat ini masih hidup. Yang tadi katanya mau digentayangin itu tuh sampai 6 reinkarnasi mau digentayangin terus. Dia punya wasiat buat mereka. Permintaan terakhirnya adalah agar semua anggota keluarganya yang masih hidup itu mengurus jenazahnya. What? Bro, what are you talking about, man? Namun kakak laki-lakinya yang ia benci itu menolak untuk mengurus jenazahnya. Dan akhirnya jenazah si adik kurang ajar ini pun dikirimlah ke rumah duka pemerintah kota di kota Taoyuan. Karena keluarganya ogah ngurusin dia lagi walaupun ngurus jenazahnya doang gitu loh. Syukurin lo. Lagian kocak lo ya Bang. Masih dong bilangnya sampai mati sekalipun dan reinkarnasi berkali-kali pun lo ogah maafin keluarga lo. Dan bakal gentayangan gangguin keluarga lo yang masih hidup itu. Nah sekarang giliran udah mati kok minta diurusin. Omong lo banyak gilanya nih si Wong ini nih. Gila. Oke Pips, itu tadi adalah kisah mengenaskan atau mengerikan yang terjadi pada malam tahun baru Imlek di Taiwan sana pada tahun 2016 lalu. Ini kisah tragis banget, padahal lagi makan malam gitu lah ya. Terus ada anak yang gila, melakukan hal yang gila juga. Pada akhirnya dia menemui ajalnya lah di penjara, dieksekusi, dapatkan vonis hukuman mati sesuai sama apa yang ia lakukan gitu. Oke, sekali lagi gue ucapin selamat tahun baru Imlek. Kongsi Fachai Xinian Kuai. Semoga semuanya makin baik di tahun ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat untuk upload video baru buat kalian yang lagi menarik lagi. Selamat malam dan sampai jumpa Pips.